Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel atau Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas soal tugas mandiri terkait aplikasi program linear, ya teman-teman. Di sini ada soal 10, soal cerita. Di sini cukup panjang ya soal ceritanya, tapi jangan khawatir, kita akan bahas coba untuk sedetail mungkin ya di sini. Oke, coba kita baca dulu soalnya. Tiga produk dibuat melalui tiga mesin yang berturutan. Waktu penggunaan mesin dibatasi 200 jam untuk mesin 1 dan mesin 2. Oke. Sedangkan untuk mesin 3 dibatasi 220 jam. Waktu dan biaya produksi serta harga jual tiap satu satuan produk diberikan pada tabel. Nah, di sini disediakan tabel. Cara baca tabelnya itu adalah mesin 1 memerlukan 1 jam untuk membuat satu unit produk satu. Gitu ya. Mesin satu ini juga tidak hanya membuat produk satu, tapi dia juga membuat eh, dua produk lainnya ya teman-teman. Di sini ada 5. Eh, 5 jam ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin satu untuk membuat satu unit produk dua. 4 jam ini adalah waktu yang diperlukan oleh mesin satu untuk membuat satu unit produk tiga. Nah, sama halnya ya di sini. Cara interpretasi datanya seperti itu. Kemudian, untuk produk satu unit eh, produk satu itu dibuat dengan membutuhkan biaya sebesar Rp2.000 gitu ya. Kemudian harga jual satu unit produk satu itu adalah Rp6.000. Itu ya teman-teman. Ini meskipun waktu pemrosesan untuk tiap produk berbeda di tiap mesin, tapi apa namanya biayanya sama ya teman-teman. Produk satu untuk berapa apa meskipun berbeda waktu pemesannya biayanya akan 2.000. Oke. Kemudian di sini khusus untuk produk 2 dan 3 diperlukan tenaga manusia untuk mengawasi proses produksi di ketiga mesin, gitu ya. Hanya tersedia 350 jam waktu untuk pengawasan. Nah, coba kita pahami kalimat ini, mengawasi proses produksi. Jadi produk 2 ini kan bisa dibuat oleh mesin satu ya kan sama mesin 2 sama mesin 3 ya kan. Mesin satu memerlukan 5 jam untuk membuat produk 2. Mengawasi, nah di sini ada kata mengawasi proses produksi. Berarti waktu yang pengawasan yang dibutuhkan untuk membuat produk 2 dengan menggunakan mesin satu itu adalah 5 jam ya teman-teman. Karena di sini mengawasi proses produksi atau mengawasi proses pembuatan tadi. Sedangkan proses pembuatannya tadi memerlukan waktu 5 jam. Yang artinya waktu pengawasan juga perlu 5 jam. Itu artinya ya. Oke. Kemudian diketahui total permintaan produk 1 dan produk 3 tidak lebih dari 200 satuan. Sedangkan permintaan untuk produk 2 tidak lebih dari 3 kali permintaan produk 1. Dana untuk biaya produk maksimal produksi maksimal adalah Rp500.000. Formulasikan suatu program linear agar dapat ditentukan berapa banyaknya ketiga produk itu harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Oke, teman-teman, di sini kita kan membahas soal terkait program linear. Program linear itu mempunyai 3 komponen ya, teman-teman. Ada yang disebut dengan variabel, kemudian fungsi objektif, kemudian kendala, dan juga solusi ya teman-teman. Nah, di sini kita hanya mengerjakan soal ini sampai ke tahap mencari variabelnya apa, berapa jumlahnya, besarannya apa, kemudian fungsi objektifnya seperti apa, dan kendalanya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi variabelnya ya, variabelnya apa aja dan berapa banyak variabelnya. Variabel itu adalah sesuatu yang biasanya ditanyakan di soal gitu. Nah, di sini yang ditanyakan di soal itu apa?
berapa banyak ketiga produk itu harus dibuat gitu ya. Jelas ya, variabelnya itu berarti banyaknya produk satu gitu ya. Nah, di sini yang dibuat 2 dan 3 masing-masing produk yang dibuat ini kita anggap ya X1 ini adalah banyaknya produk satu yang dibuat, X2 ini adalah produk 2, X3 ini adalah banyaknya produk 3 yang dibuat. Oke. Nah, setelah membuat variabel, mendefinisikan variabel, selanjutnya kita membuat fungsi objektif. Nah, di sini agar dapat ditentukan berapa banyaknya ketiga produk, mana ya? Berapa banyaknya ketiga produk itu harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, tujuan dari fungsi objektif ini, si alat ini itu harus bisa mencari apa ya? Keuntungan gitu ya. Mencari keuntungan maksimum si alat ini ya, fungsi ini. Nah, keuntungan itu dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Dipengaruhi oleh banyaknya apa di sini? Total keuntungan dipengaruhi oleh biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diterima. Betul dong ya. Ingat ya, biaya dikurangi pendapatan adalah untung kan? Pendapatan kotor dikurangi biaya itu hasil adalah untung gitu kan, definisi dari untung itu kan. Nah, atau keuntungan yang diperoleh itu dipengaruhi oleh em, harga harga dari tiap jenis produk, kemudian produk yang dibuat dan jumlah produk yang terjual, ya kan? Nah, di sini asumsinya jumlah produk yang dibuat itu adalah jumlah produk yang dibuat itu adalah jumlah produk yang terjual gitu ya. Nah, dipengaruhi oleh banyaknya jumlah produk yang terjual dan harga dari tiap produk yang terjual tersebut ya kan. Maka kita dan juga ada informasi terkait apa namanya biaya sama pendapatan. Nah, di sini kita bisa bikin fungsi biaya dan pendapatan terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsi biaya ini adalah sebuah alat yang eh, dia berfungsi untuk mencari berapa pendapatan total untuk membuat eh, produk satu dan produk 2 dan produk 3 gitu ya. Nah, ini 2000, dua ini adalah 2000 ya teman-teman. 2000 ini adalah biaya untuk membuat produk satu gitu ya. Tambah biaya untuk membuat produk 2, tambah biaya untuk membuat produk 3, maka eh, itu adalah total biaya untuk membuat X produk satu, produk 2, sekian produk satu, produk 2 dan produk 3 gitu ya. Sederhana lah ya ini ya, fungsi biaya ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat fungsi pendapatan. Di sini 6.000 ini adalah eh, 6.000 ini adalah harga jual dari dari produk satu. Tiap satu unit produk satu ditambah 9.000 adalah harga jual dari tiap unit produk 2 dan 12.000 adalah harga jual dari produk 3. Dari tiap unit produk 3. Nah, ini jangan bingung ya teman-teman. Kan kakak bilang 2000 tapi di sini 2 ya. Itu sebenarnya disederhanakan ya teman-teman. Kan 2000, 3000, 5000 kita hilangin aja semua nolnya kan. Kita bagi berapa 1000 berarti ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memudahkan operasi ya teman-teman. Kalau banyak nolnya kan ngabisin kertas juga. Oke. Boleh ya teman-teman itu diperbolehkan untuk menyederhanakan eh, dari 2000 menjadi cuma 2 gitu ya. Nah, di sini kita ada fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Ingat ya, rumus keuntungan itu adalah eh, pendapatan dikurangi biaya. Berarti fungsi keuntungan adalah fungsi pendapatan dikurangi fungsi biaya. Gitu. Nanti kita dapat 4.000 adalah keuntungan yang diperoleh dari tiap unit yang terjual. Dari tiap unit produk satu yang terjual gitu ya. Ditambah 6.000 ini adalah keuntungan dari tiap unit produk 2 yang terjual.
ditambah 7.000 ini adalah keuntungan yang diperoleh dari tiap unit produk 3 yang terjual. Nah, di sini kita harus tulis maksimumkan fungsi objektif gitu ya. Jadi berapa X1, berapa produk 1, produk 2, dan produk 3 yang harus dibuat sehingga nilainya ini adalah maksimum gitu teman-teman. Jangan lupa ya tulis ini wajib banget nih. Maksimumkan atau minimumkan. Jangan nulis fungsi objektifnya aja gitu ya. Oke, setelah membuat fungsi objektif, saatnya ngapain Kak? Selanjutnya kita bikin kendala. Nah, itu kendalanya udah ada ya, tapi kendalanya itu dalam bentuk kalimat verbal. Nah, kita bisa buat kalimat A. Kita coba ubah dari kalimat verbal tersebut menjadi kalimat matematika. Nah, kendalanya apa sih yang membatasi? Faktor pembatas apa sih yang membatasi apa namanya jumlah produk yang kita buat gitu kan? Ya, tentunya di sini ada ya. Coba kita lihat dari awal. Waktu penggunaan mesin dibatasi 200 jam untuk mesin 1 dan mesin 2. Ya. Mesin 1 dan mesin ini kan digunakan untuk membuat produk. Dan kalau mesinnya penggunaan mesin itu dibatasi, maka itu akan mempengaruhi jumlah produk yang diproduksi, ya kan? Jumlah produk yang diproduksi akan mempengaruhi keuntungan gitu kan. Kalau semakin sedikit yang diproduksi, berarti hubungannya gimana teman-teman? Kalau uh, waktu penggunaan mesinnya dibatasi semakin kecil, maka kan jumlah produk yang diproduksi, tiap jenis produk yang diproduksi itu akan semakin sedikit. Semakin sedikit jumlah produk yang diproduksi, itu maka keuntungannya akan semakin kecil gitu kan. Oke. Nah, waktu penggunaan mesin dibatasi 200 jam untuk mesin 1 dan mesin 2. Itu artinya apa sih, Kak? Jadi, kita di sini kan, mesin 1 ini, kalau berdasarkan tabel ini ya, dia memerlukan 1 jam untuk membuat 1 unit produk 1. Oke. Nah, kalau misal mesin 1 ini kita gunakan sepenuhnya untuk membuat produk 1, maka kira-kira berapa banyak produk 1 yang dibuat? Mungkin nggak 1.000. 1.000 produk 1. Enggak ya, nggak mungkin produk 1 yang dibuat itu 1.000. Karena kalau 1.000, untuk membuat 1.000 produk 1 dengan mesin 1 itu memerlukan waktu pemrosesan sebesar 1.000 jam gitu ya. Sedangkan kita dibatasi hanya 200 jam. Maka paling maksimal kita bisa membuat dengan asumsi tadi ya, maka kita bisa membuat 200 produk 1 dengan mesin 1 gitu kan. Biar pas gitu ya 200 jam. Tuh. Nah, itu artinya ya teman-teman harus paham pernyataan ini. Nah, kalian bisa gunakan teknik-teknik kayak pemisalan gitu. Jika ini, maka ini gitu. Pemisalan tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam untuk pemahaman kalian dalam membaca sebuah pernyataan. Oke, waktu dan biaya produksi setara harga jual. Nah, ini waktu dan biayanya ya ini sekedar informasi saja. Di sini ada kendala lagi ya teman-teman. Nah, produk 2 ini dan produk 3, pembuatan produk 2 dan produk 3 ini ternyata perlu diawasi teman-teman. Nggak tahu nih alasannya kenapa. Mungkin ya ada sedikit masalah ya, makanya perlu diawasi. Diawasi oleh tenaga kerja dan waktu pengawasan itu ya teman-teman. Di sini hanya tersedia 350 jam untuk waktu pengawasan. Gitu ya. Jadi selain kita menentukan berapa banyaknya produk 1 dan produk 2 dan produk 3 yang dibuat itu harus memenuhi syarat waktu penggunaan mesin gitu ya. Kita cari berapa banyak produk 1 dan produk 2, produk 3 yang dibuat yang dia tidak melebihi kapasitas dari mesin tersebut, kemudian memenuhi juga syarat pengawasan gitu ya tadi. Kalau kalau mungkin nggak misal pertanyaannya itu
ada 1000 unit produk 1 yang dibuat, 1000 unit produk 3 yang dibuat, 1000 unit produk 2 yang dibuat. Apakah dengan kuantitas dari tiap produk tersebut yang dibuat itu memenuhi syarat ini, kendala ini, dan kendala ini, gitu ya. Itu harus dianalisis teman-teman, gitu ya. Kalau nggak memenuhi berarti solusinya salah ya teman-teman. Meskipun itu keuntungan maksimum gitu, tapi kalau tidak memenuhi kendala, ya nggak bisa dilakukan ya teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya diketahui soal total permintaan. Nah ini permintaannya itu di pasar gitu ya. Produk 1 dan produk 3 itu kurang dari 200 satuan gitu. Nah ini penting banget ya teman-teman. Apa ya namanya? Mengetahui informasi pasar gitu ya. Terkait berapa sih banyak produk yang diminta gitu ya. Biar produksi kita sesuai dengan pasar gitu ya. Biar si apa ini perusahaan produk apa sih ini nggak ada penjelasannya. Perusahaan terkait produk 1, produk 2 dan produk 3 ini tuh nggak rugi-rugi amat gitu kan. Dia udah yakin nih kalau di pasar ini kurang lebih ada sekitar permintaannya itu 200 satuan gitu ya. Sekian satuan gitu. Bagus nih ada informasi pasar gitu ya. Berarti kita harus membuat produksinya itu jangan kebanyakan ya teman-teman. Kalau kebanyakan nanti ada kemungkinan sisa ada sisa apa produk yang nggak terjual dan itu kan jadi rugi teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga tentunya kita punya kendala di dana ya teman-teman. Kita nggak kayak perusahaan ini tuh nggak kaya kaya banget ternyata ya. Dia maksimal cuma punya dana 500.000 rupiah untuk membuat produksi tadi gitu ya. Dana ini tentunya juga berpengaruh terhadap apa banyaknya produk 1, produk 2, produk 3 yang dibuat gitu kan. Karena terkait biaya nih teman-teman. Oke, susah ya ini kayaknya. Tapi jangan khawatir, coba kita lihat. Tadi fungsi objektif udah selesai. Ini udah selesai, selanjutnya kendala kan ya. Nah, kendala di sini. Kita coba lihat baris pertama ini. Baris pertama ini adalah kendala penggunaan mesin satu ya teman-teman. Waktu penggunaan mesin satu itu dibatasi 200 jam gitu ya. Coba kita baca di sini. 1 kali X1 ini adalah 1 jam. 1 jam ini adalah waktu yang diperlukan oleh mesin satu untuk memproduksi 1 unit produk satu gitu ya. Ditambah 5 jam yang diperlukan oleh mesin satu untuk membuat 1 unit produk 2 ditambah 4 jam yang diperlukan oleh mesin satu untuk membuat 1 unit produk 3 gitu ya. Itu total penggunaan mesin itu mesin satu itu harus kurang dari 200 jam gitu ya. 200 jam gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang baris kedua ini adalah pembatasan waktu penggunaan mesin 2 ya. 6x1 ini artinya 6 jam diperlukan oleh mesin 2 untuk membuat produk 1 unit produk 1 ditambah. Nah, ini 1 jam yang diperlukan oleh mesin 2 untuk membuat produk 3 itu harus kurang dari 200 jam ya teman-teman. Kemudian yang ketiga tentunya ini pembatasan untuk yang mesin yang ketiga itu agak sedikit berbeda ya. Dia lebih besar 220 jam. Bagus nih mesinnya punya kapasitas yang lebih tinggi gitu kan. Tadi ingat kalau kapasitasnya lebih tinggi, maka produk eh, yang bisa dihasilkan juga akan semakin lebih besar kan. Nah, di sini apa namanya? 4x1 itu adalah 4 jam yang diperlukan oleh mesin 3 untuk membuat 1 unit produk 1. Nah, ini 3 X2 ini adalah 3 jam yang diperlukan oleh mesin 3 untuk membuat 1 unit produk 2 ditambah 8 jam yang diperlukan oleh mesin 3 jam untuk membuat 1 unit produk 3. Nah, itu harus kurang dari 220 jam. Oke.
Nah, di sini kita udah memformulasikan kendala dari penggunaan mesin. Sekarang kita mau memformulasikan kendala dari pengawasan gitu ya. Oke, pengawasan ini di sini coba kita lihat. Nah, untuk produk 2 dan produk 3 itu kita diperlukan pengawasan ya kan. Pembuatan produk 2 dan produk 3 itu diperlukan pengawasan. Terus kita juga tahu kalau produk 2 ini tuh bisa diproduksi oleh apa? Eh, oleh mesin 1 ya kan dan oleh mesin 3 ya teman-teman. Jadi 5 ini adalah waktu yang diperlukan oleh mesin 1 untuk membuat produk 2 ditambah 3 ini adalah waktu yang diperlukan untuk membuat 1 unit produk 2 oleh mesin 3 gitu ya. 3 jam gitu. Dan ingat ya teman-teman kalau waktu pembuatan produk 2 gitu ya. Itu sama dengan waktu pengawasan produk 2. Jadi ini kita bisa sederhanakan. Jadi 8x2 ini artinya 8 jam yang diperlukan untuk mengawasi eh, tiap kali pembuatan dari produk 2 gitu ya. Teman-teman bayangin aja ada 3 mesin kan. Lebih tepatnya 2 mesin ya karena di sini cuma produk 2 dan produk 3 yang diawasi. Sedangkan di mesin 2 ini produk 2 enggak ding. Ada 3 mesin ya, ada 3 mesin dan setiap mesin itu ada pengawasan untuk membuat untuk mengawasi proses produksi produk dan produk 3 ya kan. Nah, kemudian di sini ditambahkan 13x2. Ini dari sini ya, teman-teman. Ini kakak coba interpretasikan. 4 ini X3 ini X3 ini produk 3 ini bisa dibuat oleh mesin 1, mesin 2 ya kan, dan mesin 3 ya kan. Kemudian kita mempunyai informasi kalau untuk membuat produk 3 menggunakan mesin 1 itu diperlukan waktu 4 jam ya. 1 jam adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit produk 3 dengan menggunakan mesin 2. 8 jam adalah waktu yang diperlukan oleh mesin 3 untuk membuat produk 3. Gitu kan. Nah, jumlah uh, waktu penggunaan tiap mesin untuk membuat produk 3 itu adalah total pengawasan untuk tiap kali pembuatan produk 3 gitu ya. Tiap kali ya teman-teman, tiap kali pembuatan produk 3 gitu. Jadi asumsinya itu di sini setiap mesin itu menghasilkan semua jenis produk ya teman-teman. Nggak kayak tadi, nggak boleh satu mesin itu cuma membuat satu produk aja gitu. Itu harus kita manfaatkan semua fungsi mesinnya gitu ya. Kalau mesin 1 bisa membuat produk 1 ya dia kita gunakan juga untuk membuat produk 2 gitu ya. Oke. Di sini waktu pengawasan itu harus kurang dari sama dengan 350 jam. Oh iya teman-teman, di sini kan udah masuk kendala ya dan di sini kita pakai apa namanya? eh, apa ya ini disebutnya namanya kakak lupa. Kurang dari sama dengan gitu ya. Kalau di program linear itu kita gunakan kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan gitu ya. Kayaknya kecil kemungkinan apa namanya kita gunakan kurang dari aja atau lebih dari aja gitu ya. Nah itu untuk alasannya mungkin kalian boleh chat di apa kolom komentar kenapa tuh alasannya kira-kira. Oke. Nah ini kan tadi kita udah selesai ya formulasikan kendala dari pengawasan dari pembatasan dari kendala pengawasan. Oke, selanjutnya adalah kendala permintaan gitu ya. Jumlah produk 1 dan produk 3 yang diminta ya kan tadi nih. Produk 1
1 dan produk 3 itu tidak lebih dari 200 satuan. Maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. X1 tambah X3 kurang dari sama dengan 200 atau jumlah produk 1 dan produk 3 yang diminta itu harus kurang dari sama dengan 200 unit gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga punya informasi ya teman-teman. Sedangkan permintaan untuk produk 2 tidak lebih dari 3 kali permintaan produk 1. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Banyaknya produk 2 yang diminta itu kurang dari sama dengan 3 kali banyaknya produk 1 yang diminta. Gitu. Nah, kita sudah selesai membuat fungsi kendala dari permintaan. Selanjutnya kita bisa memformulasikan kendala dari segi dana ya. Nah, kita lihat lagi ke atas. Ingat ya, setiap kalimatnya itu, kalimat ingat kan dari titik ke titik itu kalimat ya. Nah, itu setiap kalimatnya itu coba analisis dan ubah menjadi bentuk kalimat matematika. Dana untuk biaya produksi maksimal Rp500.000 gitu ya. Dari hanya satu kalimat ini tuh artinya gimana teman-teman? Nah, jangan lupa ya teman-teman di sini satuannya ingat ya. Nggak boleh X1 tambah X3, misal ya ini kalian X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan kurang dari sama dengan 500.000. Nah, satuannya ingat teman-teman, kalau X1, X2 sama X3 aja itu adalah jumlah produk 1, produk 2, produk 3 yang diproduksi dan jumlah ini kan satuannya apa? Unit kan, buah gitu ya. Satu buah produk 1 gitu kan. Sedangkan di sini satuannya apa? Rupiah ya teman-teman, uang gitu. Apakah setara dari segi satuan gitu ya kalau misalnya kita cantumkan X1, X2, X3-nya aja? Enggak ya teman-teman. Tapi setelah mempunyai pengalaman mengajar gitu ya selama beberapa jam, itu saya sendiri sering menemukan beberapa teman-teman ya yang suka kebingungan gitu ya. Tiba-tiba dia X1, X2 tambah X3 itu kurang dari Rp500.000 gitu. Padahal itu salah ya. Dari segi satuan dan besaran juga salah. Nah, gimana caranya biar dia menjadi rupiah? Maka kita bisa kalikan dengan uang. Dengan uang. Dengan harga ya teman-teman. Harga itu kan besarannya apa? Rupiah ya teman-teman. Nah, di sini 2X1 artinya 2000 rupiah ini adalah waktu uang yang dibutuhkan untuk membuat biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit produk 1 ditambah biaya yang diperlukan untuk membuat 1 unit produk 2 ditambah biaya untuk membutuhkan 1 unit produk 3 itu harus kurang dari Rp500.000 gitu ya teman-teman. Nah, sampai sini kita udah selesai sebenarnya. Nah, tapi di sini teman-teman biasanya di akhir itu harus ya wajib ya teman-teman. Kalau gak dicantumkan di soal, kita perlu menambahkan ini syarat ini X1 dan X2 jumlah produk 1 yang dibuat produk 1, produk 2 dan jumlah banyaknya produk 1, produk 2 dan produk 3 yang dibuat itu harus positif ya teman-teman. Nggak mungkin kan jumlahnya itu negatif gitu kan. Makanya kita harus kasih ini pernyataan seperti ini. X1 setiap variabelnya itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Kalau misalnya ada 2 variabel X dan Y, maka X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y juga harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Ini berlaku kita tambahkan ketika di soal nggak dikasih tahu gitu ya secara eksplisit gitu ya. Kalau dikasih tahu secara eksplisit, misal minimal pembuat produk 1 yang dibuat itu harus 5 gitu ya. Nah, maka X1 itu lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Tapi di sini kan nggak gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah membuat variabelnya, mendefinisikan variabelnya, membuat fungsi objektifnya, sama memformulasikan kendalanya, di sini kita bisa sederhanakan lagi ya teman-teman, bisa dirapihkan. Ini, jadi program linearnya itu adalah
memaksimumkan fungsi objektif, ini fungsi keuntungan ya kan. Kemudian kendalanya itu kita tulis ulang lagi, ini adalah kendala untuk pengawasan, penggunaan waktu penggunaan tiap mesin. Kemudian ini adalah pengawasan untuk produk 2 dan produk 3 yang dibuat. Kemudian ini adalah kendala permintaan ya. Kalau ada minimal permintaan untuk produk 1, produk 3 dan produk 2 yang dibuat. Kemudian di sini adalah kendala terkait dana yang kita punya ya. Gitu. Nah, kemudian di sini tambahkan lagi ya ini. X1 dan X2 dan X3 itu lebih besar sama dengan 0. Oke. Sampai sini sebenarnya penjelasannya sudah selesai. Tadi di sini kakak mau highlight ya. Jadi apa ya namanya? Di soal ini kita gak harus nyari X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan X3-nya berapa gitu. Di sini program linearnya itu memuat 3 variabel, teman-teman. Gitu. 3 variabel ini emang sulit banget untuk kita kerjakan secara manual. Tapi telah diciptakan juga software untuk menyesuaikan program linear yang memiliki lebih dari 2 variabel. Biasanya kalau misalnya program linearnya itu berhubungan dengan dua variabel gitu ya, misal X sama Y, itu kita disuruh untuk mencari X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Nah, tapi karena di sini lebih dari 2 variabel, maka kita hanya disuruh untuk memformulasikan kendalanya, fungsi objektifnya sama definisikan si variabelnya ya. Gitu. Jadi produk fungsi objektifnya kan ini ya. Berarti kita harus cari tahu gitu ya. Kalau kita coba masukkan ini ke software, berarti kita harus cari tahu berapa produk 1 yang harus dibuat, berapa produk 2 yang harus dibuat, berapa produk 3 yang harus dibuat, yang dia memaksimumkan keuntungan ya syaratnya itu yang kemudian dia juga memenuhi kendala penggunaan mesin, dia memenuhi kendala pengawasan. Kemudian dia juga memenuhi permintaan. Kemudian dia juga memenuhi kendala dari segi dana gitu ya. Dan terakhir tentunya memenuhi kendala ini ya. Oke, makasih teman-teman udah nonton. Please like, share, and subscribe.